semuanya. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngenalin diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Bella Adityasih. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, di video ini aku bakalan ngebahas yaitu mengenai cara belajar akuntansi dengan mudah, khususnya bagi pemula, serta penerapan dan manfaat akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa buat kalian semua untuk klik tombol like di bawah, dan jangan lupa komen dan subscribe, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian semua, agar video ini memberikan manfaat bagi semuanya, khususnya yang ingin belajar akuntansi. Baik, langsung saja kita ke videonya. Nah, gimana? Apakah kalian sudah mengetahui dasar utama pedoman akuntansi itu? Baik, jika kalian sudah mengetahui, di sini saya akan menjelaskan kembali dan menjelaskan lebih detail lagi mengenai pedoman dasar akuntansi tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Menurut kalian, apa sih itu pengertian akuntansi? Jadi menurut aku sendiri, di mana pengertian akuntansi itu adalah akuntansi merupakan suatu seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan proses keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi atau perusahaan. Nah, di mana proses ini terdiri dari yang pertama yaitu mencatat. Nah, proses pertama dan terpenting dalam proses akuntansi adalah pencatatan transaksi yang dibuat dalam suatu perusahaan. Nah, ini juga dapat disebut sebagai pembukuan yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Nah, proses yang kedua yaitu meringkas, di mana data mentah pada umumnya merupakan hasil pencatatan transaksi. Namun, data mentah ini tidak terlalu penting bagi organisasi, dan data mentah tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu, disinilah kinerja seorang akuntan membagi data mentah ini menjadi beberapa kategori dan menerjemahkannya. Jadi, setelah kalian melakukan pencatatan transaksi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan meringkas. Untuk proses yang ketiga yaitu pelaporan, di mana di sini pemilik bisnis harus tahu tentang berbagai operasi yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemilik menerima laporan keuangan, di mana mereka menerima laporan keuangan ini setiap bulan, setiap 3 bulan, dan laporan tahunan yang merangkum semua kinerja mereka. Nah, proses yang terakhir yaitu menganalisa. Pada akhirnya, menganalisa ini adalah akhir dari setiap proses yang telah kita lakukan. Setelah mencatat, meringkas, sangat penting untuk kita menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Maka dari itu, untuk menganalisis semua ini, akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan, di mana membandingkan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya satu sama lain untuk menentukan dan menganalisis kinerja untuk pengambilan keputusan dan membuat pertumbuhan suatu organisasi bisnis. Baik, selanjutnya poin yang kedua mengenai dasar utama pedoman akuntansi, yaitu kita harus memahami dasar-dasar akuntansi. Nah, adapun pengertian dari persamaan dasar akuntansi itu adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki. Di mana tujuan dari persamaan dasar akuntansi ini adalah sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi, yang artinya setiap kali terjadi transaksi
harus dicatat dalam dua aspek, yaitu sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mempelajari akuntansi, kalian harus memahami konsep ALOE. Nah, dengan menggunakan konsep ALOE, kalian akan lebih mudah mempelajari konsep dasar akuntansi. Apa sih ALOE tersebut? Baik, jadi ALOE itu adalah A yang artinya aset, L yang artinya liabilitas atau kewajiban, OE yang artinya owner equity, ekuitas pemilik atau modal. Nah, dari pernyataan tersebut, terdapat persamaan akuntansi yang berlaku berdasarkan konsep ALOE, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Di mana aset sendiri merupakan aktiva, di mana sebagai sumber ekonomi yang memiliki nilai guna bagi organisasi atau perusahaan. Sedangkan kewajiban itu sendiri terdiri dari hutang yang merupakan pasiva. Sedangkan modal adalah hak kekayaan dari perseorangan sebagai pemilik usaha atau organisasi antara selisih harta dengan kewajiban. Untuk poin yang ketiga, mengenai pedoman dasar akuntansi, yaitu kita harus mengetahui siklus akuntansi. Nah, di mana siklus akuntansi ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa menghasilkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang benar dan sistematis. Siklus akuntansi ini memiliki pengertian sebagai proses penyusunan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Berikut merupakan alur siklus akuntansi. Adapun penjelasan dari siklus akuntansi berdasarkan ilustrasi tersebut, yaitu yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi, di mana bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Yang kedua yaitu jurnal. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Nah, perlu diperhatikan, dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Yang ketiga yaitu buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Yang keempat yaitu neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, neraca saldo ini memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Nah, pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi, agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, berdasarkan akuntansi akrual, dan sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Yang keenam, laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Nah, perlu kalian ingat bahwa dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya, yaitu mengenal akun dalam akuntansi. Nah, akun akuntansi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akun untuk penyajian neraca dan akun untuk penyajian laba rugi. Nah, di mana akun kelompok neraca ini terdiri dari aset, utang, ekuitas. Sedangkan akun kelompok laba rugi terdiri dari pendapatan, beban pokok penjualan, beban usaha, dan pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, di mana aset
Aset ini merupakan kekayaan fisik yang dimiliki perusahaan, di mana aset ini terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama itu aset lancar. Nah, aset lancar ini adalah kekayaan perusahaan yang berupa uang tunai atau kas, dan kekayaan lain yang mudah diuangkan atau dalam jangka waktu pendek dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Nah, apa saja sih yang terdiri dari aset lancar tersebut? Yaitu ada kas atau bank, ada piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, dan beban dibayar di muka. Nah, untuk aset tidak lancar, di mana aset tidak lancar ini adalah aset yang tidak memenuhi kriteria kelompok aset lancar. Apa saja aset lancar itu? Yang pertama ada investasi jangka pendek, properti, tanah, bangunan, mesin dan peralatan, sarana dan peralatan kantor, kendaraan, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Baik, selanjutnya mengenai kewajiban. Yang pertama ada kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar ini adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang relatif pendek, yang kurang dari 1 tahun, seperti akun utang usaha, utang bank, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Yang selanjutnya ada kewajiban tidak lancar, di mana kewajiban tidak lancar ini adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang relatif panjang, umumnya lebih dari 1 tahun, seperti beban usaha, misal beban pegawai, gaji dan upah, biaya lembur, biaya THR, bonus, biaya kesehatan, dan seterusnya. Ada juga beban penjualan seperti biaya promosi, biaya pengiriman barang, biaya sewa, biaya penjualan lainnya. Ada juga biaya administrasi dan umum, biaya alat tulis kantor, biaya listrik dan telepon, biaya pemeliharaan, biaya sosial, dan biaya umum lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, pendapatan di luar usaha ini adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok perusahaan, misalnya pendapatan lain-lain. Ada juga beban di luar usaha. Nah, di mana beban di luar usaha ini adalah biaya-biaya yang terjadi yang terkait langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Misalnya itu biaya bunga pinjaman, biaya administrasi bank. Baik, poin yang kelima mengenai dasar utama pedoman akuntansi yaitu posisi-posisi akun. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa posisi-posisi akun ini sangat penting bagi kita buat kita pahami dan kita pelajari. Karena supaya nantinya tidak ada kesalahan dalam memposisikan akun-akun tersebut. Misalnya seperti aset. Nah, aset itu dia bertambah di debit dan berkurangnya di kredit. Sedangkan akumulasi penyusutan itu yaitu bertambah di kredit, berkurang di debit, di mana ini bersifat mengurangi dari nilai aktiva tetap. Sedangkan kewajiban, di mana kewajiban ini dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk modal dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, sama dengan komponen hutang. Sedangkan FRIP dia itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Baik, jadi sekian pembahasan mengenai belajar akuntansi dengan mudah, khususnya bagi pemula. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui dan memahami bagaimana cara belajar akuntansi dengan mudah? Dan apakah kalian sudah memahami sudah mengetahui kelima poin penting tersebut? Nah, baik, jadi untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan manfaat akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pergi dulu ya, tonton video ini sampai selesai dulu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal mengenai pengertian akuntansi, di mana akuntansi itu diartikan sebagai proses mencatat, meringkas, menyajikan, dan melaporkan data yang berhubungan dengan keuangan sehingga bisa digunakan oleh semua orang untuk pengambilan keputusan. Adapun manfaat yang bisa kita dapatkan dari penerapan akuntansi di kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat mengetahui apa saja penerimaan dan pengeluaran dari uang kita serta dapat juga mengawasi, mengontrol, dan merencanakan keuangan kita sendiri. Namun masih banyak kali orang yang belum menyadari bahwa akuntansi itu memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari.
Nah, tahukah kalian bahwa dalam akuntansi itu terdapat siklus akuntansi yang bisa digunakan sebagai dasar akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana dalam siklus ini terdapat pencatatan transaksi, setelah itu berlanjut ke penjurnalan umum, lalu berlanjut ke buku besar, ke neraca percobaan, lalu melanjutkan ke jurnal penyesuaian, berlanjut ke laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Di mana pada siklus ini, tanpa kita sadari, kita sudah menerapkannya. Nah, contohnya, kita sebagai mahasiswa, biasanya dalam setiap semester selalu membayar SPP atau setiap semester juga kita membeli buku atau setiap hari kita membeli keperluan sehari-hari. Nah, pada saat kita ingin membayar SPP atau membeli keperluan sehari-hari, pasti kita akan memikirkan rincian pembayarannya, bukan? Nah, dimana seumpamanya kita dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan dikasih uang segini oleh orang tua kita dan kita mengumpulkannya, kita menyisakannya untuk membeli keperluan-keperluan yang kita inginkan. Jadi tanpa kita sadari kita telah menerapkan siklus akuntansi. Atau contoh yang paling sederhana deh, contohnya dimana setiap bulan kita selalu melakukan transaksi dan selalu mengevaluasi pengeluaran dan pemasukan kita. Benar tidak? Nah, selanjutnya yaitu apa sih pentingnya akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, pentingnya akuntansi untuk kehidupan sehari-hari itu yaitu yang pertama, untuk pembuatan jurnal akuntansi untuk keuangan pribadi. Nah, hal pertama yang perlu Anda siapkan untuk keuangan pribadi Anda adalah dengan membuat jurnal akuntansi untuk keuangan bisnis Anda sendiri. Di mana dalam kehidupan pribadi, Anda juga bisa menerapkan jurnal akuntansi untuk kehidupan pribadi loh. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya sangat mudah, yaitu kalian cukup membuat jurnal pribadi ini dalam sebuah aplikasi yang memudahkan Anda dalam mengelola keuangan. Anda bisa membuat jurnal untuk periode 1 bulan seperti kas yang Anda dapatkan dalam 1 bulan, lalu pengeluaran apa saja yang Anda keluarkan atau Anda belikan untuk keperluan harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, berapa kas keluar? Catatlah, sehingga di akhir bulan nanti kita dapat membuat rencana pengeluaran untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, di mana pentingnya akuntansi untuk kehidupan sehari-hari? Yang kedua yaitu untuk laporan keuangan pribadi. Nah, dalam penerapan akuntansi untuk kehidupan sehari-hari, kita tidak memerlukan laporan keuangan yang banyak. Nah, kita cukup menggunakan laporan keuangan sederhana yang menggambarkan kemana saja keuangan kita selama periode tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, penerapan akuntansi yang cocok digunakan adalah laporan arus kas. Kita dapat melihat kemana saja arus kas masuk dan keluar yang telah kita keluarkan. Nah, yang terakhir yaitu pentingnya akuntansi untuk kehidupan sehari-hari yaitu untuk evaluasi. Nah, dalam penerapan akuntansi kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan rumah tangga, kita dapat menggunakan akuntansi ini demi melakukan evaluasi keuangan bulanan atau harian. Bisa juga menjadikan hasil laporan dari hasil pencatatan yang Anda lakukan selama ini. Nah, jadi bagaimana? Apakah kalian sudah merasakan manfaat dari akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Ingat ya, akuntansi itu tidak hanya diterapkan oleh perusahaan besar atau negara saja, namun pada kegiatan sehari-hari pun kita dapat menerapkannya. Namun kita belum menyadari dan belum merasakan manfaat akuntansi dalam kehidupan sehari-hari itu. Baik, sekian pembahasan mengenai cara belajar akuntansi dengan mudah, khususnya bagi pemula, serta penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini memberikan manfaat bagi semua yang ingin belajar akuntansi dengan mudah dan bisa menambah wawasan atau pengetahuan kalian semua. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam pembuatan video ini. Dan sampai jumpa.